wabarakatuh. Lemes Pak jawabnya Pak. Ya. Nanti kalau lemes masuk surganya lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang kami muliakan, Ketua DKM Masjid Haqqul Yakin, segenap pengurus, para guru, para alim ulama, imam, para asatidz, tokoh masyarakat, shaimin shaimat, mudah-mudahan puasa yang ke-14 ke-13 mudah-mudahan puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, tidak berhenti untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Teruslah mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah senang dipuji, Allah senang disanjung. Itulah kenapa sholat kita isinya pujian semua. Allahu Akbar, memuji Allah. Nanti kemudian Al-Fatihah, alhamdulillah, memuji Allah. Ruku, subhanallah, subhana rabbiyal azim, memuji Allah. Sampai at-tahiyat, memuji Allah. Artinya Allah menjadikan kita tidak lain dan tidak bukan tujuannya agar kita menyanjung, kita memuji Dia. Jadi kalau kita makhluk tidak sungguh-sungguh memujinya, maka sungguh kita akan menjadi makhluk yang paling hina. Oleh karenanya Nabi pernah menyebutkan suatu kali, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mengajarkan aku adab sehingga Dia memperbaiki akhlakku, kata baginda Nabi. Itulah kenapa Nabi kita derajatnya beliau adalah manusia yang paling takwa. Kalau ditanya di antara kita ini yang takwa siapa Pak? Yang hadir nih Pak, kira-kira yang takwa siapa ini? Gak ada yang tahu. Bukan saya yang di depan paling takwa, bukan pula peci yang paling putih, bukan pula sorban yang melilit. Tapi yang paling takwa, Nabi menyebutkan at-taqwa hahuna, takwa itu di hati. Oleh karenanya siapa yang banyak mengurus hati, hatinya diurus, diperbaiki, maka dialah yang berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memperbaiki urusannya. Kedua, marilah kita banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita ingin membahas satu kajian karena kajian adab. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kita minta agar Allah memperbaiki adab kita. Maka pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan satu kajian lanjutan dari sebelumnya, yaitu pada hari ini Al-Faslur Rabi' fi Adabil Imamah wal Qudwah, yaitu fasal yang menyatakan adab imam dan adab makmum. Tentu kalau kita melihat sesungguhnya di dalam kitab ini, kitab Syarhus Salikin syarah dari Ihya Ulumuddin, sesungguhnya adalah kajian tentang adab-adab. Maka adab ini bisa ada buat guru, bisa ada buat murid, bisa pula ada buat imam, bisa pula ada buat makmum. Oleh karenanya sesungguhnya setiap kita sedang belajar untuk memperbaiki adab, ya Pak ya. Jadi kita sama-sama belajar
Maka hari ini setidaknya saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki, yaitu pasal yang keempat, Al-Faslur Rabi', yang menyatakan adab imam dan adab makmum serta yang mengikuti. Bermula adalah bagi imam itu adab yang terdahulu daripada sembahyang, dan adab yang di dalam bacaannya, dan adab yang di dalam rukun sembahyang, serta adab yang kemudian daripada salam. Jadi pada intinya kita ingin membahas adab seorang imam. Setidaknya sebelum dia menunaikan sholat, maka dia harus memperhatikan ada 6 adab. Jadi ada 6 adab. Adab yang pertama, hendaklah jadi imam itu orang yang disukai oleh makmum. Dan jika bersalahan makmum itu pada bencinya dan sukanya, maka adalah yang diikut perkataan orang yang banyak. Imam itu memang kalau ditanya, tapi gak mungkin juga kita nanya ke jemaah, masa dibikin voting. Tapi yang harus kita yakini, imam itu ada satu hadis Nabi sahih, ya ummul qaum aqra'uhum di kitabillah. Yang paling berhak jadi imam itu adalah orang yang paling paham terhadap kitab Allah. Sehingga adabnya, sesungguhnya imam itu sama seperti kita melihat seorang pemimpin. Maka ukurannya mana yang paling disukai, maka dialah yang kemudian imam itu maju, disuruh diamanahkan oleh jemaah. Jika kemudian makmum itu bersalah-salahan, berbeda pendapat, tapi rata-rata makmum memilih imam si A, maka imam si A lah yang kemudian yang lebih berhak. Yang diikuti itu perkataan orang yang banyak pada suka akan jadi imam. Jadi kalau makmum, kebanyakan makmum itu suka kalau seorang si A jadi imam, maka si A kemudian yang diharapkan jadi imam. Dan jika ada yang suka itu sedikit, tetapi orang-orang yang soleh, nah jadi makmum itu ada makmum yang soleh, ada makmum yang awam maksudnya. Makmum yang soleh kan makmum yang tahu kriteria imam. Jadi tetap saja orang soleh itu lebih didahulukan. Kalaupun jumlah makmumnya sedikit tapi soleh, maka makmum yang soleh ini lebih dipilih daripada makmum yang awam. Saya menyebutnya awam saja, karena saya yakin makmum itu insya Allah soleh. Karena selama jadi makmum itu soleh, kecuali kalau nggak jadi makmum. Jadi yang soleh, yang sedikit itu lebih didengar. Dan orang-orang yang beragama, maka yaitu diikut akan orang yang sedikit itu. Dan makruh jadi imam jika makmumnya itu terlebih mengetahui ilmu fikih daripada imam. Jadi hukumnya makruh kalau ada makmum ternyata lebih mengetahui perihal hukum sholat, tentang fikih beliau makmum lebih tahu, maka jadi imam itu makruh. Gak apa-apa jadi imam, tapi makruh. Kecuali nanti dapat izin atau si alimnya atau faqihnya yang mempersilakan untuk jadi imam. Terlebih lagi makmum itu bacaannya lebih bagus daripada imam. Melainkan jika orang yang lebih itu enggan
ia jadi imam, maka harus orang yang kurang itu jadi imam. Jadi kalau ada orang yang ahli fikih, bacaannya lebih bagus, lalu dia mempersilakan, maka amanah itu harus dia tunaikan. Jadi sesungguhnya imam itu kembali dulu orang-orang dulu jadi imam itu kan nggak ada Pak maju-maju. Zaman-zaman dulu kalau jadi imam itu kan saling dorong. Tapi sekarang dibikin tertib untuk jadi imam begini. Kenapa? Karena sesungguhnya imam itu kan memang berat. Kalau dipikir-pikir Pak ya. Kalau dipikir-pikir, jujur aja Pak, ini perasaan kita jadi imam. Imam berusaha baca Quran, sedih, itu belum tentu imam itu aslinya sedih. Sering di posisi di depan itu, jangan selalu dipandang yang di depan itu lebih mulia, belum tentu. Kadang yang di depan itu terpaksa. Sadar secara tak sadar, kadang kalau kita jadi imam, kita memikirkan akhirat. Pikirannya begini, ini di akhirat nanti, kalaupun kita nakal, kita tetap dipanggil duluan karena kita jadi imam. Kan itu persoalan. Makanya kalau ngaji kitab ini, kita bakal takut jadi imam asli. Takut jadi imam. Kenapa? Nanti saya bacakan terus, itu bikin kita takut. Bicara imam digaji untuk ngimami sholat fardu saja, itu kemudian permasalahannya kalau dalam kitab ini dianggap satu adab yang masih kurang. Kecuali kalau ngimami sholat sunnah. Karena sholat fardu itu hukumnya fardu ain. Maka karena dia tingkatnya adalah fardu ain, maka imam tidak boleh menjadikan yang fardu ain itu sebagai upaya dia untuk mencari penghidupan dari situ. Nah, ini kemudian nanti kita bahas. Maka harus yang kurang tadi jadi imam. Nah, ini adab yang pertama. Jadi intinya Nabi pernah mengatakan yang paling berhak jadi imam adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling paham, yang paling bagus bacaannya terhadap kitab Allah. Jika sama bacaannya bagus, sama mengerti, fa in kanu fil qira'ah sawa'an, jika dalam bacaannya sama, maka yang dipilih adalah yang paling dipilih adalah yang paling a'lamuhum, yang paling pandai, yang paling mengerti dulu. Nah, setelah yang paling mengerti, baru nanti yang paling duluan hijrah. Kalau hijrahnya pun sama, masuk masjidnya sama, maka yang dihitung yang paling tua. Nah, kalau hijrahnya sama-sama hijrah, yang paling duluan. Kalau sama-sama duluan, lihat yang paling tua. Nah, itu kemudian kita melihat, kalau ukurannya cuma bacaan saja, jangan kita jadikan tolak ukur. Misalnya ada cerita sahabat kecil Nabi, misalnya Ibnu Abbas pernah jadi imam. Gara-gara anak kecil boleh jadi imam, ukurannya baca Quran, lalu kita generalisir bahwa sekarang berarti boleh dong, yang penting dia hafal Quran. Enggak begitu juga. Karena jadi imam kan bukan sekedar Quran, bukan sekedar bacaan Quran. Imam itu perihal dia mengerti rukun, dia mengerti syarat, dia mengerti sah tidaknya, perihal fikih-fikihnya dia mengerti, dan itu lebih utama. Itu lebih utama. Apalagi di akhir zaman ini, kita punya kendala. Kendalanya banyak penghafal Quran berhenti belajar. Jadi mereka sudah hafal Quran, tapi kemudian untuk menjadi seorang faqih, memahami agama itu berkurang.
Maka hati-hati kalau kita punya anak kita masukin habis Quran. Kalau dia sudah habis Quran, jangan kita katakan selesai belajar agamanya. Dari dulu sejarah belajar agama itu menghafal Quran itu paling dasar. Setelah menghafal Quran baru belajar ilmu-ilmu yang lain. Jadi oleh karenanya ilmu fikih adalah syarat utama kalau dalam ibadah. Sah tidaknya ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila disuruh pilih oleh orang akan seorang antara jadi muazzin dan jadi imam, maka seyogyanya bahwa memilih ia akan jadi imam. Karena jadi imam itu afdal daripada jadi muazzin. Dan makruh menghimpunkan jadi muazzin dan jadi imam. Dia yang azan, dia qomat, dia imam. Nah, itu makruh. Kayak gak ada orang lain. Makruh kalau dilakukan terus-menerus bahaya. Dan jadi imam, tetapi seyogyanya imam itu lainnya daripada muazzin. Dan kata setengah ulama, bermula jadi muazzin itu afdal daripada jadi imam. Artinya jumhur ulama mengatakan jadi imam itu afdal, lebih afdal jadi daripada muazzin. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat jadi muazzin itu lebih bagus daripada jadi imam. Tentu kita punya tolok parameternya, Pak. Lebih bagus jadi muazzin daripada imam kapan? Ketika memang bacaannya atau dia suaranya memang suara muazzin, bacaannya masih biasa, lebih bagus dia jadi muazzin daripada jadi imam. Di zaman Nabi ada 2 sahabat yang gak jadi imam, pokoknya muazzin terus. Namanya Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Umi Maktum. Ini 2 nih ganti-gantian. Azannya bangunin orang tidur dan azan subuh. Tapi kita tahu azan itu aslinya sangat mulia, Pak. Azan itu sangat mulia. Kenapa azan itu sangat mulia? Kalau kita melihat dari peristiwa syiar agama ini, Bilal bin Rabah dengan suara azannya orang keluar dari rumah menuju tempat sholat, maka sesungguhnya dari dulu sholat itu bisa ditegakkan dan semangat mengerjakan sholat ketika suara muazzinnya memang bagus, kencang. Tapi ada satu masjid suaranya itu bikin orang nggak bisa tidur, Pak. Bukan karena enaknya, tapi kalau dia azan, yang di rumah tuh nggak bisa tidur. Jadi dengan marah terpaksa datang ke masjid. Ada Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu yang di rumah tuh datang ke masjid. Jadi saya tanya, Pak, sempat saya tanya jemaah, Ustaz, kami ini sebenarnya datang ke masjid, Ustaz. Tadinya karena nggak kuat dengar suaranya, terpaksa datang ke masjid. Awal-awalnya marah, lama-kelamaan bagus juga ya, bangunin tidur gitu loh. Ternyata suara kalau terlalu enak mendayu-dayu, ada juga malahan waktu sahur jadi tidur. Misalnya gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, misalnya. Jadi yang udah ngantuk makin ngantuk. Kita itu kan kalau azan dipastikan targetnya si setannya lagi terbirit-birit, kan begitu sebenarnya azan. Targetnya si setan lagi terbirit-birit. Ada yang azan malahan si setannya nggak kabur karena saking enak dengar lagunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendayu-dayu. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, gak masalah mendayu-dayu, asalkan ada zauq. Zauq itu rasa, penghayatannya. Kalau azan kita mendayu-dayu tapi penghayatannya bagus, itu iblis setan pun kabur.
Tapi kalau azannya hanya mementingkan lagu, zaumnya nggak dapat, setan nggak pergi. Nah, itu yang kemudian kalau ditanya pilih jadi imam atau jadi muadzin, kira-kira lebih enak jadi imam atau jadi muadzin, Pak? Jadi makmum katanya. Lebih enak jadi makmum. Makmum itu enak, Pak. Kita nggak nanggung, kita tinggal berdiri, pasang kuping, dengar, udah ikutin. Kalau imamnya kelamaan, ya tinggal ngomong dikit kan. Tinggal ngomong dikit atau ngomel dikit, ya udah selesai. Nah, oleh karenanya peristiwa posisi imam, makmum dan muadzin, dulu orang berlomba-lomba ingin jadi muadzin, rebutan. Karena saking besarnya pahala jadi muadzin itu. Kan jadi muadzin itu nanti akan dipanggil sama Allah. Nama-namanya akan dipanggil sama Allah. Semakin kencang panggilannya, maka semakin kuat Allah manggil. Nah itu afdol secara mayoritas lebih pilih jadi imam. Yang ketiga, hendaklah imam itu memelihara akan sembahyang pada awal waktu, dan yang seyogyanya jangan takhirkan sembahyang karena menanti akan orang yang banyak. Jadi kalau sholat berjamaah itu nggak usah nunggu orang banyak, Pak. Yang penting di awal waktu. Nah, kalau dilihat dari sini, dianjurkan untuk memelihara sholat di awal waktu, jangan takhirkan sembahyang sebab menunggu orang yang banyak. Karena berjamaah yang sedikit itu pada awal waktu terlebih afdol daripada banyak orang serta berjamaah pada akhir waktu. Jadi lebih baik tetap menjaga di awal waktu. Dan kata sebagian ulama, apabila hadir pada awal waktu 2 orang, maka jangan menunggu 3 orang pada akhir waktu. Dan apabila hadir 4 orang pada sembahyang jenazah, maka jangan dinanti 5 orang. Ya. Ini maksudnya ketika memang kondisinya tidak memungkinkan untuk banyak kalau sholat jenazah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan adalah Rasulullah SAW lambat datang sholat subuh. Nabi pernah terlambat sholat subuh di dalam musafir beliau karena beliau berwudu bersuci. Maka tidak ditunggu, dan jadilah imam Sayyidina Abdurrahman bin Auf hingga Rasulullah SAW luput 1 rakaat, hilang 1 rakaat. Berarti Nabi kita masbuk. Maka berdirilah Rasulullah SAW pada rakaat yang kedua. Maka kata sahabat, maka takutlah kami. Jadi para sahabat takut dari demikian hal yang demikian itu. Maka sabda Nabi SAW, janganlah kamu takut, dan sesungguhnya pada hal yang demikian itu adalah baik. Maka perbuat oleh kamu. Dan lagi pada satu masa, satu waktu, Nabi pernah lambat sholat zuhur, terlambat sholat zuhur. Maka kemudian didahulukan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hingga datanglah Nabi SAW padahal mereka di dalam sembahyang sedang melaksanakan sholat. Berdiri Nabi SAW pada sisi Sayyidina Abu Bakar. Ini peristiwa yang kemudian terjadi. Nabi menganggap beliau masbuk, nggak ada masalah. Jadi sahabat kan pada ketakutan. Abdurrahman bin Auf jadi imam sholat subuh, takut nanti Rasulullah murka. Tapi ternyata nggak begitu. Rasulullah justru mengatakan jaga sholat, jaga waktu, itu bagus. Nah, berarti Nabi mengajarkan kepada kita, bukan berarti Nabi lalai, Pak. Nabi itu nggak pernah lalai. Nabi mata beliau tertutup aja, hatinya berzikir. Nabi kalau sholatnya terlambat, tidak lain dan tidak bukan adalah ditarbiyah untuk mendidik umat, agar umatnya tahu bahwa kalau kita orang penting, kita ini ulama, kita ini imam, ya, ditunggu-tunggu
kemudian kita masbuk, lalu murid kita mungkin gak enak hati, takut, kita harus sampaikan sholat itu di awal waktu, gak perlu ditunggu-tunggu. Nah, ini yang perlu dipraktekkan, seperti yang kemudian Nabi SAW respon kepada sahabat dengan cara beliau mengatakan bahwa sikap sahabat itu bagus. Dan sunnah, jangan imam itu menanti akan muazin, dan hanya saja muazin itulah yang menanti akan imam. Jadi Pak, sebenarnya yang nyuruh qomat itu bukan kemauan muazin, imamnya. Imamlah yang mengizinkan muazin untuk qomat. Sebenarnya dalam agama kita itu begitu fikihnya. Kalau imamnya nggak ngizinin qomat, jangan qomat. Nah, sebenarnya begitu. Cuma kita untuk mengubah kebiasaan itu kita perlu keberanian, Pak. Perlu keberanian. Nah, jadi muazin nunggu imam. Muazin nunggu imam sampai imam selesai sholat sunnahnya, kemudian imam mempersilakan. Maka apabila imam sudah hadir, sudah siap, jangan menanti akan orang yang lain. Makanya dulu kan kalau sholat Jumat, imamnya datangnya itu bukan cepat, Pak, bukan duluan. Memang aturannya, kalau kita mengikuti aturannya, adabnya, misalnya belajar itu aslinya memang murid nunggu guru, bukan guru nunggu murid. Jadi ini contoh, Pak. Kita datang ke rumah guru belajar. Kalau kita assalamualaikum, guru kita gak jawab, kemudian 2-3 kali dengan pelan, kita kemudian agak tinggi bunyikan sedikit suaranya, lalu kita pulang. Seorang murid, dia sebenarnya senang pulangnya. Setidaknya dia sudah menunaikan tugas sebagai murid, datang ke rumah guru. Dia sudah datang ke rumah guru, dia sudah berikhtiar untuk menuntut ilmu. Mungkin gurunya berhalangan, dia pulang. Pulangnya murid itu tidak putus asa, tidak perlu putus asa, karena dia sudah datang ke rumah gurunya dan dia menjaga adabnya dengan guru. Dia datang, dia tidak mau ganggu gurunya, kemudian dia pulang lagi. Begitu pula imam. Imam itu aslinya memang kalau dia selesai sholat sunnah, ya udah, imam ngizinin qomat, ya qomat. Tapi kalau bagaimana kalau ada orang lagi sholat sunnah, imamnya yang kurang bijaksana, masih ada orang sholat sunnah, imamnya udah qomat aja. Imamnya yang kurang bijaksana. Nah, sekiranya kalau ada yang sholat sunnah udah rakaat kedua, nggak apa-apa qomat. Sekira-kira dia selesai sholat, qomat pun udah selesai. Tapi jangan sampai baru tegak sholat sunnah langsung qomat. Kasihan, itu lebih bagus dibatalin sholatnya. Maka disinilah peran imam. Imam harus bijaksana. Maka imam melihat sekitar. Nah, ini. Itu tadi yang ketiga, ya. Yang keempat, hendaklah yang jadi imam itu karena ikhlas bagi Allah, serta mengerjakan ia yang diamanahkan Allah kepadanya pada toharahnya dan segala syarat sembahyang. Dan makna ikhlas itu sekira-kira tidak mengambil ia akan upah atas jadi imamnya itu. Dan jika mengambil imam itu akan rezekinya daripada masjid yang diwakaf atas orang yang menjadi imam di dalam masjid itu, atau mengambil rezeki daripada sultan atau daripada pemimpin atau daripada seorang manusia, maka tidak dihukumkan akan haram rezekinya.
cuma tidak mencari upah. Cuma kalau dikasih ya nggak haram. Tetapi makruh mengambil upah jadi imam pada sembahyang fardu. Terlebih sangat makruh mengambil upah jadi imam pada sembahyang, bahkan sembahyang termasuk sembahyang sunnah yang ringan-ringan. Saya benar. Jadi kalau fardu ain itu pada dasarnya makruh, justru sangat makruh kalau pada sholat-sholat sunnah. Dan seyogyanya bagi imam itu bahwa menyucikan batinnya daripada segala maksiat dan segala dosa yang besar, dan menyucikan daripada mengekalkan dosa kecil. Dan demikian lagi seyogyanya bagi imam itu menyucikan zahirnya daripada hadas dan daripada najis, karena dia tidak melihat akan yang demikian itu melainkan ia sendiri. Maka jika ia ingat di dalam sembahyang itu akan hadas atau keluar daripadanya angin, maka jangan malu membatalkan sholat. Nah ini PR juga. Dipastikan Pak, kalau imam itu jadi imam, di belakang imam itu siapa? Jangan sampai imam itu dalam keadaan dia terpaksa tidak bisa membatalkan sholatnya karena tidak ada penggantinya. Imam itu harus membatalkan kalau memang dia membatalkan sholat. Maka di belakang imam itu maju. Ini penting. Kalau imamnya sedang dalam keadaan duduk, Pak, gimana Pak? Bu, imamnya dalam keadaan duduk tahiyat, gimana cara menggantikan imam? Halo? Kira-kira imamnya baca at-tahiyyatul mubarakat, itu gimana Pak? Masa ngesek Bu? Ganti imamnya masa ngesek ke depan? Gerakan kan nggak boleh lebih dari 3 kali. 3 kali itu aja nggak boleh berturut-turut. Kira-kira gimana? Ada hasil ijtihad kira-kira? Pada dasarnya ini pertanyaan yang saya tanya waktu saya masih mondok dulu sama guru saya namanya Kiai Saliman. Saya berpikiran, kalau orang berdiri masih enak, gantiin 3 langkah doang. Lalu kemudian beliau menjelaskan, kalau kita duduk, maka ganti dengan cara tinggiin suaranya, nggak usah pindah. Kalau imamnya batal nih at-tahiyat, maka kita gantiin dengan bacanya, kasih isyarat di awal-awal agak bunyikan suaranya, jahat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, di situ nanti paham kalau itu yang menggantikan. Nah, ini penting Pak ya. Ini sebenarnya ringan, tapi sering dianggap remeh. Jadi nanti kalau imamnya batal, pas duduk mana tahu, namanya macam-macam, keluar air, angin, kan nggak ada yang tahu, imam sendiri yang tahu. Maka imamnya pindah, yang di belakang tinggiin suaranya. Kemudian assalamualaikum, yang di belakang langsung ambil alih. At-tahiyatnya tinggiin, nanti assalamualaikum langsung. Ya gitu ya. Jadi hendaklah mengambil orang yang hampir akan dia. Makanya jadi pengganti imam itu juga akan imam paling bagus. Kemudian menjadikan ganti akan jadi imam, maka keluar dia daripada sembahyang itu. Dan sesungguhnya ada Rasulullah SAW
ingat ia akan janabat, padahal pertengahan sembahyang. Nah, Nabi pernah janabat atau junub padahal pertengahan sembahyang. Maka mengambil ia akan seorang yang menjadi gantinya, akan jadi imam. Beliau pergi mandi, ya, kemudian maka ia kembali kepada sembahyang. Nah, ini gitu ya dalam kitab ini. Dan yang kelima, bahwa jangan imam itu takbiratul ihram melainkan telah meratakan ia akan segala shaf. Maka sunnah ia berpaling ke kanan dan ke kiri, serta dia mengatakan istawu lis-shalah rahimakumullah. Luruskan shaf, samakan olehmu akan shaf kamu, karena sembahyang pada mudah-mudahan memberi rahmat akan kamu oleh Allah. Jadi arti bagus ini, lurus dan dapat shaf, mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah gitu. Dan jika ia melihat ada shaf yang rusak, maka menyuruh ia dengan membetulkan shaf itu sekira-kira berbetulan bahu setengah makmum. Itu akan setengahnya. Ya, maksudnya gini, intinya menyamakan bahu. Kan ada ukuran pendapat nih sekelompok orang Islam, ukurannya adalah kaki. Nah, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi kalau ngaji kita fikih kita, itu bahu ukurannya. Ini kalau kaki sampai ngangkangnya bukan main, mengganggu orang sebelah, kadang disentuh kaki sebelah, itulah. Ya, tapi jujur aja ya, kalau kalimat kaki itu pasti menggunakan hadis kana ahaduna. Redaksi hadisnya itu kana ahaduna. Ada salah seorang di antara kami, maka menggunakan bunyi hadis itu siwatnya kana ahaduna. Jadi maaf kalau itu dicek hadisnya, yang kakinya buka lebar itu menggunakan lafal kana ahaduna. Ada salah seorang di antara kami yang kakinya itu rapat dengan kaki sebelahnya. Tapi kalau kita melihat dari kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita pahami mazhab Syafi'i, itu ukurannya bahu, sehingga kakinya tidak harus nempel ke kaki orang. Pertanyaannya Pak, bahu dengan kaki itu kalau dibikin sama, ya, kalau bahu kita rapat, nah, kaki kita kira-kira seberapa besar ngangkangnya Pak? Selebar bahu. Nah, bagaimana? Ini bahunya rapat nih, supaya rapat bahunya dengan sebelah. Apakah kakinya itu selebar bahu? Sebelah bahu bisa nggak? Coba Pak. Ada yang mau praktek nggak? Bisa nggak? Coba berdiri. Kaki selebar bahu, tapi rapat Pak Edi. Bahu rapat ini bahu ini. Bahunya kena selebar bahu. Nah, itu selebar bahu nggak tuh, Pak? Coba itu selebar bahu nggak Pak? Iya, jadi yang nempel itu ininya. Nggak selebar bahu kan? Kalau dibuat selebar bahu kakinya, bahunya nggak nempel, agak kurang. Disitulah kalau kita ngaji kitab ini ukurannya bahu. Mazhab Syafi'i itu kajiannya itu bahu. Ya, tapi kita megang kan kitab kita Pak, fikih kita. Jadi oleh karenanya kita punya dasar Pak. Kita punya dasar, nggak ada masalah. Karena yang begitu-gitu itu nanti kalau dibahas-bahas nggak ada ujungnya, Cuma itu yang kakinya terlalu melebar, ya. Kalau nggak mau bahunya nempel, dia pengen kaki juga
Jangan sampai ganggu kaki orang sebelah. Orang yang harusnya khusyuk gara-gara kakinya nempel, kan aneh-aneh pikirannya jadi Pak. Sekarang gampang setrum Pak. Kalau kaki nempel kesetrum. Itu ada cerita itu Pak, sampai saling tepat-tepat. Sebelum sholat, karena yang itu nempel kakinya, kebetulan di sebelahnya tentara. Ditepak kakinya, apa kamu nempel-nempel ini? Itu memang ada almarhum juga. Ya jadi sesungguhnya kalau kita ngaji kitab ini adalah bahu. Cuma kalau kita berhadapan dengan mereka pakai hadis tadi, karena ahaduna tadi, salah seorang di antara kami kakinya. Jadi itu bukan semua sahabat, salah seorang di antara sahabat. Maksudnya ada sahabat-sahabat yang begitu, tapi bukan mayoritas. Nah itu cara. Baik. Jadi imam itu harus melihat shaf sholat. Harus melihat shaf. Dan sunnah jangan takbir imam itu melainkan telah selesai muazzin daripada qomat ya. Dan sunnah bagi muazzin itu bahwa mentakhirkan qomatnya daripada azan dengan sekira-kira sekadar bersedia segala manusia bagi sembahyang. Makanya kita bikin timer. Itu memang adabnya begitu. Sekira-kira ya. Bagaimana jarak antara azan dengan qomat Pak? Berapa lama? Di zaman Nabi kan nggak ada jam. Kalau di sini hadisnya jaraknya itu antara azan dan qomat sekedar selesai orang makan daripada makannya. Maksudnya makan itu berapa menit? Makan standar aja Pak. Jangan makan yang lahap itu. Tentara itu. Makan standar nih kalau kita makan lagi rame-rame nih. Berapa menit Pak? 10 menit ya. Kalau makan 5 menit tentara. Itu udah cepat banget. Ya sekira-kira makan inilah sedang-sedang. Jangan makan sampai perut udah tegang. Ya itu bisa 20 menit dulu nyender. Nyendernya nggak gitu loh. Ini kan selesai makan. Kalau ditambah dengan nyendernya segala macam ya bisa 1 jam Pak. Nunggu. Nah ini hati-hati. Jadi jaraknya 10 menit itu betul. 10 menit, 12 menit. Saya nggak berani juga nyebut sampai 15 menit, sampai 20 menit. Menurut saya 15 menit itu udah paling lama itu kayaknya ini banget tuh. Kayaknya udah paling lama tuh. Adab yang keenam, nah ini ada yang keenam. Sunnah bagi imam itu bahwa ia menyaringkan suaranya ketika takbiratul ihram dan ketika segala takbir yang di dalam sembahyang, dan jangan menyaringkan makmum itu akan suaranya. Jadi makmum jangan ikut-ikutan. Imam takbir Allahu Akbar, dia ikut juga kayak imamnya. Gara-gara memori Mekah Pak. Karena Mekah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung pulang ke tanah air dia ikut juga. Nah ini latah namanya. Jadi sekedar didengar sendiri. Jadi suara makmum itu sekedar dengar sendiri. Dan sunnah bagi imam itu menantikan akan imamnya itu supaya dapat fadilah berjamaah. Meniatkan imam maksudnya, supaya dapat fadilah berjamaah. Boleh nggak kita sholat sendiri? Sholat sendiri di masjid aku yakin, tapi niat jadi imam.
Sunnah mah, sunnah niat imam itu karena dia nyari fadilah berjamaah. Itu Pak ya, ini jujur saya kasih tahu. Ilmu ini dari awal kita agak aneh, kok sholat sendiri niat jadi imam? Tapi kenyataannya sering sholat sendiri tiba-tiba datang belakang ngetuk bahu jadi makmum. Lah imamnya gak niat jadi imam gimana? Imam niatnya sholat sendiri, berarti imamnya gak dapat fadilah berjamaah, makmumnya dapat. Itu ngetuk bahu itu gak benar Pak. Kalau kita sholat, kita mukul bahu, itu caranya gak begitu. Caranya di kita itu gak pernah ada Bapak temukan kalau sholat di belakang itu kita ketuk bahunya. Gimana kalau di sini ada bisul? Gara-gara kita pukul, dia langsung menjerit, teriak. Allah Akbarnya jadi kencang. Kan gak begitu. Sebenarnya hanya perlu takbir kita yang kita besarkan. Allahu Akbar. Nah, imam tahu. Yang di depan tahu kalau kita jadi makmum. Kan bukan pakai pukul. Kenapa jadi pukul? Itu kan sebenarnya ikut-ikutan Pak. Kita ini jujur aja, ada hal-hal yang sepele kita itu dari ikut-ikutan. Orang mukul kita ikut pukul. Itu ringan, hal-hal yang ringan. Gara-gara ringan itulah justru kita lewatkan. Sebenarnya hanya suara aja yang kita tinggiin, kita nyarikan Allahu Akbar. Nah berarti kita yang depan tahu kalau kita di belakang ikut. Nah yang repot si depannya nggak tahu. Yang di belakang itu Allahu Akbar, dia masih mikir kayaknya gua masih sendiri nih, nggak ada makmum, dia kayak sholat sendiri tuh. Itu ini yang di depan nggak tahu, yang di belakang tahu. Ini repot nih Pak kalau sholat. Nah ini ada lagi hal-hal yang perlu saya ingatkan. Ketika takbir intiqal, takbir pindah, itu sebenarnya takbir intiqal itu mengucap takbirnya ketika tangan sudah mulai bergerak. Selesainya sebelum tangan berhenti. Ya, misalnya jadi Allah Akbar tuh gini, malu ruku. Misalnya ya. Allahu Akbar. Jadi udah gerak duluan. Karena namanya takbir intiqal. Takbir intiqal itu kan takbir perpindahan. Jadi pindahkan tangan dulu. Bukan pindahkan lafal dulu, tapi pindahkan tangan, masuk lafalnya Allahu Akbar. Selesai sebelum tangan berhenti. Nah, yang di kita sering kita anggap itu remeh. Itu hal-hal yang kita anggap remeh, padahal itu bisa fatal. Karena namanya takbir intiqal. Kalau kita misalnya tangan kita udah sampai sini, Allahu Akbar. Di mana takbir intiqal? Itu udah dua, lafal dengan gerak udah berbeda. Ada dua berarti di situ yang enggak berhimpun. Dia disuruh sebenarnya berhimpun. Gitu. Paham Pak ya? Kan hal-hal yang mudah. Hal-hal yang mudah. Namanya takbir intiqal karena dia disebut takbir intiqal, pindah, maka pastikan kalimat takbir itu di dalam perpindahan itu sendiri. Nah itu. Jadi soal suara tadi yang adab yang keenam, maka makmum kalau mau bersuara sekedar dengar dirinya sendiri. Dan ya, sunnah bagi imam meniatkan akan imamnya itu supaya dapat fadilah berjamaah. Maka jika tiada berniat imam akan yang demikian itu, maka sah sembahyangnya dan sembahyang makmum. Jika dia meniatkan akan mengikut dan dapat makmum itu fadilah berjamaah.
dan tidak dapat imam itu fadilah berjamaah. Oleh karenanya kalau sholat sendiri hendaknya niat jadi imam. Dan seyogianya bagi makmum itu mentakhirkan takbirnya daripada takbir imamnya. Maka memulai dia akan takbirnya itu kemudian daripada takbir imamnya. Nah ini yang penting juga kita pahami. Kadang yang repotnya kadang si makmum ini gak sabar. Duluan dia dari imam. Udah tahu imamnya agak encok dikit kan. Imam itu geraknya agak lambat dikit. Wah ini lama banget nih imam. Keduluan pak. Si makmum duluan yang sujud. Imamnya masih nunggu. Dia udah sampai ke tempat sujud. Nah itu yang agak saling menyalip dalam sholat, itu yang berbahaya. Nah, jadi sekarang itu fenomenanya bukan saling menyalip dalam pemilu aja ya. Dalam sholat juga begitu ya. Ya gimana kalau kita mengkaji sholat itu memang begitu sih. Karena nanti ditanya di akhirat, perkara yang paling ditanya di akhirat itu yang pertama adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah sholat. Kalau sholatnya bagus, nanti yang lain ikut bagus. Sholatnya bermasalah, yang lain ikut bermasalah. Sholat itu memang kunci. Sholat itu kan pertemuan sang hamba dengan Allah. Kan untuk tahu seorang itu muslim atau enggak adalah sholat ukurannya. Karena puasa ada setiap agama. Setiap agama ada puasanya. Tapi untuk mengukur muslim atau tidak muslim, ya memang di sholatnya. Makanya kalau syariat Islam bisa ditegakkan, itu orang yang sholat, yang nggak sholat bisa didatangi rumahnya pak. Kalau syariat Islam ditegakkan, yang nggak sholat itu didatangi rumahnya, ditanya kenapa nggak sholat. Nah, kalau ternyata dia nggak sholat karena malas, dia masih disebut berdosa, maksiat biasa itu. Artinya disuruh tobat. Tapi kalau dia mengatakan nggak penting sholat itu, sholat itu nggak penting, itu bahaya. Itu bisa dalam fikih jatuhnya ke murtad karena wilayahnya sudah menggugurkan hukum. Karena sholat itu kan penting. Kalau dia menggugurkan hukum, itu diperangi itu kalau syariat Islam ditegakkan. Itu penting kalau syariat Islam ditegakkan. Adapun ya, itu tadi 6 ya. Ingat ya kira-kira Bu, 6 tadi apa aja? Gini aja deh, yang kira-kira yang ingat apa aja Pak? Hah? Jangan mendahului imam. Jadi pertama adalah jadi imam itu yang disukai oleh makmum. Yang kedua, jadi imam itu lebih bagus daripada jadi muadzin. Jumhur ulama. Yang ketiga, memelihara sholat di awal waktu walau jemaahnya dikit. Walau jemaahnya dikit tetap dijaga. Apalagi ikhlas. Yang keempat ikhlas. Kemudian yang kelima, luruskan shaf dulu. Jadi imam itu melihat shaf dulu. Itu yang kelima. Yang keenam, nyarikan suara. Itu adabnya. Ulangi, Bapak Ibu sekalian. Pertama, yang disukai. Yang kedua, yang disukai tadi termasuk mengerti fikih bacaannya. Yang kedua, lebih bagus jadi
imam. Kalau disuruh pilih nih, yang ketiga, awal waktu, walau jemaahnya dikit. Yang keempat, ikhlas. Yang kelima, meluruskan shaf. Yang keenam, menyaringkan suara. Jadi untuk imam itu ya. Nah itu untuk imam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita sebetulnya setiap kita di imam, jangan sampai sholat di masjid aku yakin mentang-mentang jadi makmum. Ujung-ujungnya COVID dulu kita jadi imam kok di rumah. Jadi posisinya itu kita imam kalau di rumah. Jika perlu di masjid ini harus merasa kalau yang jadi imam ya maka adab itu. Tapi setiap kita ini imam laki-laki di rumah setidaknya adabnya harus diperhatikan. Nah itu ya. Dalam bacaan, kalau dalam bacaan maka adabnya 7. Saya ngasih tahu yang pertama aja. Adab yang pertama, sunnah bagi imam itu memperlahankan akan doa iftitah dan ta'awuz. Seperti sunnah dia memperlahankan akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang sendirinya. Maksudnya jangan buru-buru imam itu, karena imam itu kan menentukan. Katanya tumakninah setiap gerakan imam harus jadi contoh. Tapi kalau sholat tarawihnya begitu gimana? Sholat tarawih kalau imamnya terlalu lambat, terlalu tenang, makmumnya tenang juga. Tenang itu maksudnya nggak ada jemaahnya, sepi. Makmumnya imamnya terlalu cepat gitu ya. Tenang jemaahnya. Iya cepat selesai. Tapi imam harus idealis. Imam itu aslinya dia memang harus mempertahankan kalau memang yang prinsip. Tapi tarawih, sholat sunnah ada hal-hal yang memang gak prinsip. Misalnya sholat sunnah tarawih dikerjakan 23 rakaat, baca doa iftitah lambat, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Panjang, ini makmumnya udah mulai ini rakaat keempat pulang aja. Makanya udah pikir-pikir, kalau itu udah tinggalin yang sunnah-sunnah itu langsung. Ulama kita ini Pak, sholat tarawih 23 rakaat itu kenapa 23 Pak? Kenapa 23 rakaat sholatnya tapi suratnya pendek? Kenapa suratnya nggak panjang? Kenapa? Karena ulama kita ingin bagaimana jemaah kita ini, orang Indonesia ini lebih kepada gerakannya. Karena gerakan sholat tarawih itu kalau banyak maka pahalanya itu di gerakannya. Adapun yang 11 bacaan suratnya panjang, maka pahalanya itu banyak di bacaan itu. Kalau yang 23 surat pendek maka pahala banyak di gerakannya. Karena gerakan yang banyak itu kan terasa lelahnya, maka lelah-lelah itulah menjadi pahala. Itu sebabnya ada yang sholat sampai 7 menit, yang kedengaran Al-Dardin, pokoknya kalau kita dengar YouTube itu aja yang dengar. Saya udah ulang-ulang dengar tuh YouTube, saya tonton. Perasaan yang saya dengar cuma Dardin aja. Udah saya ulang-ulang, dari mana? Alhamdulillahnya aja nggak dapat. Tapi seru Pak ternyata Pak. Seru. Dardin itu anginnya kenceng banget Pak. Kenceng banget angin. Amin. Langsung. Dardin, masya Allah. Jadi jemaah kita di Indonesia itu memang macam-macam ya. Kelas ekspres, kalau ada kecepatan ultrasonik itu mungkin. Tapi ada Pak, ini lagi viral. Coba Bapak cek nanti, Ibu cek ya.
di video YouTube ada sholat tarawih yang sampai malam sekarang, malam beberapa itu masih ramai, masih penuh. Karena setiap orang dibayar, Pak. Iya, ada YouTube, saya buka kemarin video, itu dikasih uang setiap orang. Mungkin ada donaturnya kali. Setiap orang itu dikasih uang, itu ramai terus Pak masjidnya. Ternyata rumus supaya tarawih ramai terus, satu-satunya cara harus ada donaturnya, Pak. Satu orang 50.000 kan lumayan setiap malam itu kan. Ya Allah, ya Allah, bisa gitu ya di akhir zaman ini. Masya Allah. Kalau di Medan sholatnya 4 jam ada sholat tarawih. Tapi yang paling jago di Magetan ya sampai subuh itu pingsan lah. Cukup seumur hidup sekali gitu, sekedar untuk nyeritain doang ke orang. Gua pernah kok 30 juz satu malam, sekedar nyeritain aja Pak, nyeritain. Padahal dia pernah itu dia duduk di belakang, ya kan, karena nggak kuat duduk. Itu yang sholat di Magetan itu Pak, ada yang berdiri duduk Pak, lagi berdiri capek duduk, setelah itu berdiri lagi. Jadi udah gak karuan, makmumnya saking capeknya masuk, saking capek. Itu dahsyat. Nah, jadi intinya kita pilih yang sedang-sedang aja Pak, yang sedang-sedang saja. Jadi khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Jadi gak usah terlalu lama, gak usah terlalu cepat. Setiap imam itu kalau ditanya, sekira imamnya itu tidak idealis, imam itu yang penting realis, imam yang ikut kata makmum, apa kata penumpang, maka imam lebih senang cepat. Lebih senang cepat Pak. Cepat itu kenapa? Suara irit, ya nggak? Lidah nggak usah terlalu tajam-tajam amat bacaannya. Kalau kita bacaan lambat, jujur, itu makhrajnya harus jelas banget. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kalau baca itu Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Jadi lidah itu enak Pak, lidah itu selesai cepat. Jadi kita itu sebenarnya imam itu kalau ikut kata penumpang agak bahaya juga. Imam itu supir Pak. Saya baru sadar kalau imam itu supir. Ternyata kalau penumpangnya sedikit dia lemes, mirip kayak supir Pak. Coba, dulu ada satu masjid, dibikin masjid itu 23 rakaat, tapi sampai 8 rakaat ditutup dengan witir, diganti imamnya, karena masjid ini berniat untuk toleran, berniat untuk mengakomodir semua kalangan. Apa yang terjadi? Setelah ngerjain witir 8 rakaat, ini Pak, untuk meneruskan nafas yang ke rakaat sampai 23 rakaat, penumpangnya turun drastis Pak. Yang tadi jemaahnya penuh masjid, gara-gara setelah witir itu, ini imamnya melihat ke belakang, jemaah tinggal satu saf doang, lemas. Imamnya jadi turun Pak, yang tadinya kencang banget jadi turun dikit. Jadi imam itu supir, cuma supir menuju akhirat. Jadi oleh karenanya kalau kita biasa 23 lah, tapi jangan juga terlalu cepat, sedang-sedang. Kalau kemudian yang 11 lah, jangan terlalu lama. Nah, intinya pada dasarnya setiap kita ini disuruh urusan yang paling bagus itu sedang-sedang. Nah, maka kemudian kalau ditanya imam di sini adabnya, imam tuh kalau baca tenang, ya, idealis gitu, idealisme. Gitu aja panjang ini. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Jadi sholat kita setiap hari, tapi makin belajar, semakin kita perbaiki sholat kita. Ada upaya perbaiki dikit-dikit aja, pelan-pelan diperbaiki. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Ada
Ada yang bertanyakan Pak? Oh, silakan Bang Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemungkinan bisa juga ada yang ini gimana caranya Ustaz. Kemudian yang kedua masbuk ini. Yang tadi imam satu dengan ini sudah dempet ini dengan makmumnya. Kemudian ada masbuk satu lagi. Nah ini caranya gimana? Apa mungkin atau Allahu Akbar? Itulah menariknya, bagus. Nah, pertama jarak imam dan makmumnya. Pernah di sini Pak ada imam batal? Belum ada kejadian. Ada Pak ya? Masih ada. Ada kan? Saya soalnya. Jadi melangkah itu sebenarnya Pak, kalau melangkah itu jangan berturut-turut aslinya. Satu langkah berhenti sambil baca. Satu langkah misalnya baca surah sampai Ismail bikal a'la, sampai mana pokoknya imam lanjut, satu langkah berhenti. Nah, terus langkah lagi. Jangan berturut-turut itu. Kalau berturut-turut itu sesungguhnya kalau jaraknya jauh, ya, jaraknya jauh itu udah batal tuh. Lebih gerakannya terlalu banyak atau langkahnya terlalu gede kan, terlalu besar. Olehnya setiap langkah itu berhenti, paling bagus berhenti dulu, berhenti. Kalau jaraknya itu sebenarnya sekedar 3 langkah. Nah, syukur-syukur imam itu dengan makmum cuma jarak 2 langkah. Nah, kalau terlalu jauh Pak, mendingan ke sana sekalian, dari sini ke sana. Jangan jauh banget imamnya. Jadi sebenarnya jangan terlalu jauh, intinya 2 langkah paling bagus. Kalau 3 langkah, kemudian tidak berturut-turut. Langkah 1 berhenti, langkah 2 berhenti, lanjut lagi. Begitu guru-guru kita mengajarkan cara pindah. Yang kedua, ini kan persoalan makmum dan imam sama-sama belum paham posisinya. Ketika sholat dari makmum harusnya suara yang ditinggiin, Allahu Akbar dari makmum. Karena makmum ini nggak paham, datang makmum yang baru, dia bingung kan. Keinginan makmum yang baru adalah makmum yang lama mundur. Kalau makmumnya paham, makmum yang baru datang pakai suaranya Allahu Akbar, maka makmum itu mundur. Nah, kalau nggak paham gimana? Diam aja di situ. Nggak paham itu boleh nggak tangan bergerak? Boleh. Kita tangan sekedar begini dulu. Loh, dulu zaman Nabi, ketika sholat berdua, itu kan ada di belakang Nabi, tapi Nabi tarik bawa ke samping. Tangan boleh. Cuma itu tadi, kalau kita kasih tahu yang baru mungkin belum tahu, ya tangan kita terpaksa kita gini. Nah, tapi tinggikan dulu suaranya, Allahu Akbar. Kalau dia nggak mundur juga, baru kita mundurin. Kan begitu. Soft itu harus lurus. Nggak boleh soft itu kita biarin, misalnya kosong nih, karena kita sholat, jadi yang kosong aja nggak boleh. Yang kosong bagaimana kita geser supaya entah kaki kita lebarin, supaya ruang kosong itu makin mengecil. Kan begitu. Soft itu kan soal identitas Pak. Soal itu prinsip persatuan kaum muslimin, jamaah. Nabi kan menginginkan alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian itu berjamaah. Jemaah itu sebenarnya bersatu padu, nggak boleh terputus. Makanya disuruh rapat. Oleh karenanya kalau kondisinya tadi softnya kemudian ada yang di depan dan belakang, maka kita harus mundurin dia supaya lurus softnya.
Nah itu. Jadi begitu aturan sholat. Nah, silakan. Yang Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keterangan Ustaz tadi waktu sudah masuk. Di situ ada waktu. Waktu komat sudah masuk. Kebiasaan kalau saya bilang saya sudah dulu. Komat. Ya. 15. Jadi tadi Ustaz mengatakan tunggu orang salat sunat. Kalau kita kan lihat waktu. Kadang-kadang waktu komat sudah masuk. Dia baru masuk. Apa perlu 2 detik? Maka kita harus tunggu dia. Ya. Sudah masuk kan? Dia mau salat sunat, kita tunggu dia. Kan nggak mungkin. Kalau prinsipnya, maka sadarnya. Betul, kalau itu posisinya, makanya tadi saya bilang begini, kalau ada orang sholat sunnah di rakaat kedua kan mau habis tuh. Tapi kalau udah komat baru mulai sholat ya udah, atau mau komat timernya udah nunjukin ya itu enggak. Jadi pada dasarnya kita sekarang dibantu oleh timer. Ah itu bagusnya di situ, dibantu timer. Jadi ada semacam kedisiplinan bersama. Ah itu bagus. Itu menarik. Sebenarnya memang imam itu harusnya di depan duluan sebetulnya. Karena begini, ini satu budaya. Sebenarnya begini Pak ya, jujur Pak, ada masalah di kita. Kita ini kan sudah ada kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Kebiasaan berlangsung lama itu di mana kita itu baru meluruskan soft, ya. Meluruskan soft itu ketika mau sholat takbir. Sebenarnya orang itu disuruh berdiri dulu. Aslinya imam berdiri di depan, makmum itu udah disuruh berdiri semuanya, baru qomat. Imamnya baru qomat. Sebenarnya begitu Pak, sebenarnya. Jujur aja, kalau soal sholat begini ini, yang paling canggih untuk sementara itu jemaah tabligh. Saya merasakan dulu ketika di jemaah tabligh itu, saya ikut suasana mereka di markas. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Jadi berdiri dulu, lurus semuanya dulu. Imamnya sudah ada di depan, baru qomat. Jadi ternyata elegan Pak. Untuk meluruskan sholatnya juga elegan jadinya. Kalau sekarang yang terjadi di kita, qomat, kita masih duduk, qomat selesai, dah mau selesai baru mau berdiri tuh. Nih makmumnya udah gak enakan Pak. Gak enakan. Makmumnya mau bilang luruskan sok, nanti dibilang sok ngatur lu. Ada terjadi di Banten berantem imam sama makmum gara-gara imam bilang luruskan sok. Itu berantem Pak, memang ada. Mungkin ada kemudian penculik apa sebabnya itu nggak tahu, tapi yang jelas itu karena meluruskan sok tadi mungkin suaranya ketinggian atau apa, berantem kejadian. Nah itu berapa bulan yang lalu sempat heboh juga. Akhirnya keseluruhan di kita, kenapa kok bisa berantem? Ada yang kasih tahu, itu karena ada sentimen pribadi lah. Tapi mengucapkan soft, luruskan soft itu kadang susah juga. Misalnya begini ya, Pak, perbaiki softnya Pak, untuk luruskan Pak. Bisa juga orang tersinggung. Serba salah. Kalau kita bilang begini, imam itu kadang gak enakan. Keinginan imam itu sebenarnya dia diberi izin untuk meluruskan sholat jemaah. Keinginan imam itu sebenarnya. Cuma imam itu banyak yang gak enakan. Akhirnya bilang ini, sawu bakum, lurus darah sholat. Kadang gak diperhatiin lagi. Sebab kalau dia tinggiin suara dikit, Pak itu tuh kurang rapat tuh Pak. Pak itu masih tuh Pak, ini lagi Pak. Kita kan padahal kalau kita mikir bahwa tujuan dari sholat itu adalah berjamaah, sholat itu supaya sempurna, sebenarnya kita nggak perlu ada rasa apa, justru bersyukur disampaikan yang begitu. Nah ini yang kemudian persoalan, dan saya yakin nggak gampang sih. Kita perlu mengubah kebiasaan kita pelan-pelan, perlu diubah pelan-pelan. Begitu ya? Satu sedikit bagaimana sholat berjamaah? Kita tahu anak kecil Ustaz.
Iya. Kita tegur, nggak enak. Sebaiknya kan dia paling pinggir. Satu-satu silakan, tapi paling pinggir. Itu namanya saya. Pendapat Ustaz gimana ya? Memang begitukah atau bolehkah? Di dalam kitab banyak, termasuk saya pernah membahas tentang soft salat, ya, bahwa ditemukan di berbagai kitab, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, ya. Sebenarnya anak-anak itu dilihat, anak-anak itu udah mumayyiz atau belum. Mumayyiz itu apa, Pak? Bu? Mumayyiz itu tahu benar. ini sholat. Sholat itu nggak boleh ngobrol. Dia tahu kalau dia itu nggak berwudu, dia tahu bersih kotor, dia tahu. Nah itu mumayyiz. Nah mumayyiz ini pada dasarnya, mumayyiz ini aja kalau bisa sholatnya itu masih di pojok, itu mumayyiz aja. Apalagi kalau anak-anak yang belum pada tahap itu, memang seorang orang tua memang harus tahu betul itu. Dia harus sholat di sudut, mengawal anaknya. Nah, itu memang begitu posisinya. Kecuali kalau anak itu sudah mumayyiz, sudah sunat, khitan sudah ya. Kemudian dia datang duluan ke masjid. Jangan digeser. Ada begitu. Dia datang duluan, ada apa? Anak usia 8 tahun, 9 tahun, tapi dia udah sunat, dia udah mumayyiz, berarti, dan dia paham, dia memang anak-anak yang baik. Itu datang duluan, kita geser karena kita merasa kita senior. Kita geser, itu termasuk yang dilarang dalam fikih. Termasuk yang dilarang itu. Saya menyampaikan ini dalam kitab Al-Wafi juga ada. Soal soft sholat itu termasuk. Tapi kalau anak yang tadi belum khitan, kalau belum khitan itu kan masih nyimpan najis. Softnya putus. Yang kedua, kalaupun dia sudah bisa membedakan mana kotor atau bersih, dia tetap di sudut, didampingi orang tuanya. Orang tua harus mendampingi anak itu di sudut supaya tidak mengganggu soft. Begitu sebenarnya. Dulu kendalanya sama. Bagaimana sih ingin menyampaikan ke jemaah nanti tersinggung. Disitulah butuh kajian khusus. Diundang kajian khusus orang tua yang punya anak itu, dibuat kajian khusus tentang soft sholat. Pengaturannya. Nah, sebenarnya di mana? Nah, itu penting. Saya kira itu Pak ya. Okay. Waalaikumsalam. Di Ustaz secerah pagi ini berkaitan dengan imam. Dan kita semua imam ini termasuk ibu. Ibu juga kalau ada yang laki-laki ini. Iya, betul imam. Terutama sekali memang kita ini yang laki-laki. Nah kalau keperluan di rumah pun kita berkaitan dengan COVID itu, kita harus paham ini. Karena selama ini, mohon maaf Ustaz. Iya. Kita hanya tahu hafal saja, baca surat. Fatihahnya, Betul. masuk dua ayat yang lain. Alhamdulillah ya Ustaz. Di masjid ini pengurus sudah melaksanakan latihan imam dan muazzin. Alhamdulillah. 5 bulan yang lalu. Nah, makanya kami berharap begini Ustaz. Kenapa kita sampai demikian? Bahwa yang selama ini hanya cuma hafal. Ya kan ya. Sekarang kita tahu apa sebenarnya itu makna hurufnya, sifat hurufnya, bagaimana matobi'i, ya kan ya, maksudnya mana dia syukurnya, supaya jelas itu bagaimana dia dalam hal sholat, kan gitu Ustaz. Yang kami harapkan di sini adalah bahwa apabila kita ini, yang Ustaz tadi itu, kan tidak hanya di zaharkan saja, tapi juga kita terus terang saja, bahwasanya kita nanti itu misalnya bapak misalnya di kantor, kita merasa lebih bagus bacaan kita yang maju. Karena bagaimanapun jadi di musola, di mall itu Ustaz. Karena nanti baca Al-Fatihah pun tidak benar. Maksud kita adalah bahwa terima kasih Pak Pengurus DKM telah melakukan ini. Tapi sebelum pencerahan lagi ini,
bagaimanapun juga tidak pernah kita mesti bagus-bagus ini kalau SDM di dalam hal imam ini tidak. Karena bagaimanapun juga kita berharap bahwa Al-Fatihah adalah rukun sholat. Kalau Al-Fatihah tidak benar, nggak sah sholat itu. Ini mengharapkan bahwa lanjutkan Pak PDKM untuk latihan imam ini, muadzin orangnya juga muadzin sudah mulai bagus. Karena kadang-kadang muadzin itu sudah begitu Ustaz. Hanya karena dengar dari lahir Allahu Akbar Allah itu salah itu. Zaman yang benar Allahu Akbar Allahu Akbar. Jadi nggak tahu mereka itu bagaimana hayya 'alal shalah tetap ya. Kalau berbeda dengan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ada hal itu. Nah, mudah-mudahan ke depan kita di masjid ini lebih bagus lagi lah. Amin. Jadi harapkan selama ini Ustaz kita ini kan kadang-kadang kenapa imam pada duluan kan kita tidak diatur. Imam masjid itu. Yang penting ya maju ya pindah begitu. Sekarang kita sudah maju kita maju karena ada imam yang lebih fasih dari kita. Ini terus terang Ustaz, saya lihat dulu kalau Ustaz Irwan Sahada ya beliau yang lebih fasih. Sisi fikirnya bagus, saya kan tak mau maju saya. Jadi kalau Ustaz itu kita mengukur diri kita. Kita bergerak imam itu berat bagi kita. Berat ke depan yang lebih bagus dari ini. Amin. Iya, bagus Pak. Jadi intinya sedikit saja. Intinya kita harus meningkatkan kualitas. Betul itu. Kalau kita lihat di mall di mana-mana, semangat sholat orang-orang kita itu luar biasa. Dikira di mall itu sepi, tapi antrian itu luar biasa sholat. Tapi masalahnya kita dapati kadang yang jadi imam bacaannya itu ala kadarnya. Daripada nggak ada gitu kan. Padahal Pak, orang yang bacaan Quran itu bagus paling repot Pak jadi makmum. Paling repot. Kenapa? Jadi makmum kita yang misalnya jujur aja. Ini imam ini sekedar bacaan Al-Fatihahnya aja belepotan. Jadi makmum kita orang yang ahli, dia tersinggung hatinya. Dia harus ngasih tahu. Cuma nanti kasih tahu gimana, waktu momennya gimana, takut dia tersinggung. Standar itu harus dinaikin, itu betul itu standar itu harus dinaikin. Dimana kalau saya katakan tadi malam saya kultum, saya bilang kesalahan hari ini adalah kita menganggap Quran itu petunjuk buat para ustaz. Quran itu hudal lil ustaz. Quran itu petunjuk buat ustaz, buat kiai, buat ulama. Padahal Quran itu bukan begitu. Quran itu petunjuk buat manusia. Jadi siapapun kita pada dasarnya Quran itu petunjuk buat kita, sehingga kita harus dekat betul dengan Quran setiap kita. Dan bacaan Quran bagus itu bukan harus jadi imam. Memang setiap kita itu saat sholat, sekalipun kita bacanya pelan, harus bagus bacaannya. Itu makanya ada namanya marotibut tilawah, tingkatan bacaan yang disebut zamzamah. Di mana zamzamah itu bacaannya kita sendiri yang dengar tapi tetap bertajwid, tetap mujawwad. Artinya tidak ada kesempatan untuk bacaan jelek. Seburuk-buruk perjalanan adalah perjalanan waktu maghrib, dan seburuk-buruk bacaan adalah bacaan al-hazromah, bacaan yang ngalur ngidul. Oleh karenanya, saya kira sholat kita perlu diperbaiki dari bacaan, nanti meningkat sampai ke yang lain. Apa yang dilakukan oleh DKM harus kita dukung bersama. Oleh karenanya, saya yakin mudah-mudahan kalau Bapak Ibu kita semua lapang hati kita untuk memperbaiki bacaan, saya yakin itu cara terbaik untuk semakin diterimanya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi yang terbaik adalah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terus belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jangan berhenti belajar. Kalau yang mengajar jangan berhenti mengajar. Oleh karenanya posisi kita sama, Pak. Kita sama-sama ingin jadi hamba yang terbaik, maka posisi yang paling bagus jadilah pelajar atau jadi pengajar. Mudah-mudahan semua kita di Masjid Al Yakin ini jemaahnya semangat belajar Al-Quran, bacaan sholat, dan betul-betul program ini didukung, diikuti dengan semangat. Urat malu kita ini Pak, sedikit. Orang belajar tajwid ini paling takut. Kalau pengajian begini, jujur aja saya kasih tahu. Pengajian yang model satu arah begini, itu jemaahnya di mana-mana itu paling gampang ramai Pak. Tapi kalau udah belajar tajwid,
Saya pernah ngajar di satu tempat, karena keinginan DKM harus satu-satu Ustaz praktek satu-satu. Bukan keinginan saya, tapi DKM-nya ngasih surat begitu. Ketua DKM-nya berani. Yang ini baca sebelah kanan baca Pak, yang sebelah kiri udah mulai ke WC Pak. Bu, yang sebelah kiri udah mulai nyari cara nih. Udah mulai mana. Jujur, kita pernah ada di posisi yang sama ketika belajar Quran. Saya pernah pegelnya bukan main, sampai urat kepala keluar, hanya gara-gara ngucap huruf shad gak dapat. Saya imam masjid kampus PTIQ Pak. Kalau Bapak Ibu datang ke PTIQ, saya itu dulu pernah jadi ketua DKM masjid kampus, di mana syarat untuk jadi ketua DKM itu hafalannya lancar, bacanya bagus, dan kita dipilih mahasiswa. Tapi saya bermasalah di penyebutan huruf shad. Saya belajar, ingin rasanya ihdinas siratal mustaqim itu saya langkahi. Huruf shad itu pengen rasanya saya langkahi. Tapi belajar terus menerus, urat ini sampai keluar, gitu ya. Sampai akhirnya guru kita mengatakan bagus. Sampai kesimpulannya begini, kita ini nggak ada yang 100% mirip dengan guru kita tuh nggak ada. Guru kita pun sama, nggak ada 100% mirip dengan gurunya, nggak ada. Artinya sedang kita belajar saja, nggak mungkin mirip betul dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita belajar, apalagi kalau nggak belajar. Oleh karenanya tajwid itu udahlah dimaklumi, urat lehernya, yang urat malunya tolong diputusin dulu. Nanti kalau mau disambungin lagi sambungin, kalau udah bagus Pak. Jadi kalau lagi belajar tajwid, putusin dulu urat malunya. Urat malu putusin, pokoknya memang salah mau keringat dikit gak apa-apa. Itu biasa Pak. Nanti kalau udah dapat nikmat luar biasa. Ini saya kasih tahu, saya termasuk murid yang paling lama belajar tajwid. Artinya begini, saya murid yang bertahan di mana teman-teman saya gugur semua. Ini masjid saya ngomong. Angkatan saya datang ke rumah guru-guru saya, imam senior Masjid Istiqlal, namanya Kiai Muhashim. Kalau guru setoran Quran saya, Imam Hasanuddin Sinaga, imam Istiqlal juga. Kalau adik kelas saya, Salimul Al-Ghazali, imam Istiqlal juga. Tapi saya belajar, di angkatan saya sendiri yang bertahan Pak. Akhirnya ketika saya sendiri bertahan bertemu dengan adik kelas, itu bebannya bertambah karena kita dipandang senior. Jadi giliran senior baca terakhir, yang baca duluan itu kan junior. Sementara junior ini udah tingkat internasional Pak. Itu paha kita jadi berotot semua. Kita jadi berotot semua kayak nge-gym, gara-gara pengen bener bacaan. Itu kaki gemeteran tapi harus konsentrasi. Kalau bacanya cuma satu halaman gak apa-apa, ini bacanya setengah juz. Kalau guru saya Pak, kalau lihat muridnya udah lama salah, guru saya nggak pakai negur Pak. Guru saya pakai muka aja, mimik mukanya ketahuan. Kalau guru saya nggak senang kita salah, saya ulangi lagi sampai guru kita tersenyum. Kalau guru saya udah bilang gini, itu saya ulangi lagi tuh. Nah, itu jadi belajar tajwid itu urat malu tolonglah digunting dulu. Jadi kalau udah ketemu itu celah-celahnya, nanti insya Allah kalau dapat nikmat itu Allah beri, bacanya bagus, jangan tanyakan, itu nggak bisa ditukar. Itu bacanya luar biasa dahsyat. Oleh karena kita minta sama Allah, baca Quran kalau berkualitas, pahalanya sempurna. Tapi kalau baca Quran salahnya masih banyak, dapat pahalanya, tapi banyak kurangnya. Oleh karenanya kita mudah-mudahan ambil posisi belajar Quran. Kalau tidak belajar kita mengajar. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kalau ada kesempatan itu ambil. Gak usah pikir-pikir malu, kesempatan udah punya. Saya punya satu murid yang saya panggil sebagai Angku, orang Padang. Usia mungkin saya kalau nggak salah waktu itu usia 78 atau 5. Setiap belajar huruf hijaiyah sama saya ajar hari ini, saya ajar satu huruf, minggu depan dia lupa apa huruf itu Pak.
Ya, dia lupa, guru itu lupa. Habis ngaji nangis terus. Nangis terus saya. Saya tanya, kenapa aku nangis? Ustaz, saya nangis karena masa muda saya tidak pernah ngaji. Saya sibuk bisnis. Saya bisnis dari provinsi ke provinsi. Saya nggak sempat ngaji. Istri beliau bagus baca. Tapi saya kasih kabar begini, aku beruntung di usia begini aku mau belajar ngaji. Aku beruntung, aku masih belajar. Walaupun aku banyak lupa, tapi aku tetap belajar. Sampai meninggal beliau, Pak. Beliau meninggal, akhirnya kita sedih, betul-betul sedih. Tapi Allah menakdirkan beliau di usia tua beliau, satu huruf mungkin lupa, tapi semangat belajar. Mudah-mudahan beliau diberi syafaat Al-Quran. Amin. Begitu. Jadi kalau kita pun sama, kita punya kesempatan, udahlah pelajarilah. Urat malu itu diputus dulu lah, gampang. Nanti disambungin lagi. Itu Bu ya, Pak. Jadi itu aja. Saya akan sampaikan begini apa adanya. Belajar tajwid itu paling ditakuti. Kalau dengar ceramah kita enak dulu, tapi kalau udah tajwid satu-satu baca. Harus baca Pak, satu-satu Pak. Mau nggak mau? Nggak bisa model begini. Gurunya mimpin, jemaahnya serentak, nanti dianggap udah bagus semua nih, udah selesai. Nggak bisa. Dia harus talaqi bi musyafahah. Bahasa lainnya talqin. Kalau kita nyebut tarekat Naksabandiyah, Samaniyah, Saziliyah, ada talqinnya. Talqin itu maksudnya mengajarkan zikir oleh guru secara bersambung. Talqin itu praktek langsung. Sama baca Quran itu juga talqin. Guru membacakan, murid ikut, tapi murid harus praktek. Nah begitu. Bahasa lainnya talaqi bi musyafahah. Saya kira itu aja. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kemudahan kita untuk mempelajari agama dan kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak paham sekarang, kita tidak dapat keburu ajar sudah datang tapi kita masih belajar, yakinlah kita sudah memperbaiki keturunan kita. Suatu hari nanti jangan heran kalau ada keturunan kita yang jadi ulama Quran. Ingat Pak, sekarang ada orang yang jadi ulama, ada orang yang paham agama, bukan ujuk-ujuk, bukan sendirinya. Itu ada faktor keturunan yang sudah dibangun. Mungkin orang tua-tuanya dulu pernah berdoa, pernah berpuasa, pernah riyadhah agar punya keturunan yang soleh. Kita pun sama, kita harus bangun, kita harus letak batu pertama kita. Kita harus letak fondasi kita. Kalau kita sekarang tidak jadi ulama, kita sekarang tidak paham betul, atau kita tidak sampai selesai kajian kita, nanti anak keturunan kita akan diberi oleh Allah keturunan yang soleh yang menjadi alim ulama. Amin. Amin. Yakin itu pasti begitu. Mudah-mudahan kajian ini menyemangati diri saya sendiri dan kita semuanya, dan mudah-mudahan semua kita dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepahaman agama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apalagi puasa, doa dikabulkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.